Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu Biasa ke-32 berdasarkan Injil Matius bab 25 ayat 1-13. Tema renungan, siap sedia selalu. Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari seorang wartawan bertanya kepada seorang pertapa, "Kalau hari ini merupakan hari terakhir dalam kehidupan Anda, apakah yang kira-kira Anda lakukan?" Dengan tenang, pertapa itu menjawab, "Pertama, saya akan melakukan doa pujian pagi hari. Sesudah itu, saya akan menyiapkan sarapan pagi. Seterusnya, saya akan pergi ke kebun untuk bekerja. Lalu, saya akan mengunjungi sahabat saya yang sakit." "Sabar," kata wartawan itu menghentikan pembicaraan pertapa tersebut. "Bukankah itu adalah jadwal Anda yang biasa untuk setiap hari?" "Betul," jawab pertapa itu. "Bagi saya, setiap hari saya anggap merupakan hari terakhir dalam kehidupan saya. Karena saya tidak tahu kapan Tuhan datang kembali untuk menjemput saya. Tuhan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Karena itu, saya mesti melakukan pekerjaan saya setiap hari sebaik-baiknya, agar ketika Tuhan datang, saya sudah siap sedia." Rabi itu merupakan contoh seorang yang sangat bijaksana dalam hidup, karena dia menantikan kedatangan Tuhan setiap saat. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang kedatangannya yang kedua pada akhir zaman, yang diumpamakan dengan kedatangan seorang pengantin pada waktu yang tidak disangka-sangka. Pada kedatangannya yang kedua itu, Yesus menunjukkan diri sebagai Tuhan segala bangsa. Semua orang yang percaya kepadanya harus bersiap-siap menerima Dia. Guna menekankan pentingnya siap siaga itu atau berjaga-jaga itu, Yesus menceritakan perumpamaan tentang 10 orang gadis yang ditugaskan untuk menyongsong pengantin. Ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 orang gadis yang bodoh. Gadis yang bijaksana selain membawa pelita, juga membawa buli-buli yang berisi minyak. Sedangkan gadis yang bodoh tidak membawa minyak. Semua bersiap dengan pelita bernyala, tetapi mempelai itu belum juga datang-datang, sehingga akhirnya mereka semua tertidur. Baru di tengah malam disampaikan bahwa mempelai datang. Gadis-gadis yang bodoh langsung melihat bahwa pelita mereka hampir padam. Karena itu, mereka meminta kepada gadis-gadis yang bijak sedikit minyak. Tetapi permintaan mereka ditolak karena mereka juga takut jangan-jangan nanti mereka juga akan kehabisan minyak. Singkat cerita, gadis-gadis yang bodoh itu tidak bisa menemani pengantin memasuki ruangan pesta. Saudara-saudari terkasih, apa arti perumpamaan ini untuk kita? Gadis yang bijaksana di dalam perumpamaan ini adalah orang-orang Kristen yang senantiasa siap sedia menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa setia dan tekun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka oleh Tuhan, seperti pertapa dalam cerita tadi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa siap sedia kapan saja Tuhan datang memanggil mereka. Bagi mereka, setiap hari merupakan hari terakhir dalam hidup, sehingga
harus dijalankan dengan sebaik-baik mungkin. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh adalah orang-orang Kristen yang terlena dengan kehidupan di dunia ini dan tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal. Mereka itu juga gampang terbius dengan tawaran-tawaran dunia. Saudara-saudari terkasih, banyak orang berspekulasi tentang akhir dunia. Namun, Yesus sendiri tidak pernah menyatakan waktunya. Akhir dunia mungkin masih jauh, tetapi akhir hidup kita masing-masing bisa terjadi kapan saja. Bukanlah tugas kita untuk membuat spekulasi kapan Tuhan akan datang kembali. Tugas kita yang paling utama adalah berjaga-jaga dengan tekun melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga apabila Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya, Dia mendapati kita selalu siap sedia. Semoga berkat firman Tuhan dalam Injil hari ini, kita senantiasa dikuatkan untuk tekun berbuat baik sebagai persiapan menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.